Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Doa dan harapan saya, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, selalu dalam lindungan Tuhan, selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya itu marilah kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami, supaya kami bisa memahami dan mengertinya dengan baik. Dan berikanlah kami kemampuan dan sukacita untuk melakukannya sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini, dari pertama Tawarik, pasal 29, ayat 11 sampai 12. Pertama Tawarik, pasal 29, ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Tema renungan kita hari ini adalah Tuhan berkuasa atas segalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kehidupan yang sering membuat manusia merasa memiliki dan mengendalikan banyak hal, firman Tuhan membawa kita kembali kepada kebenaran yang mendasar, bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Dalam penyembahannya, Daud mengakui bahwa kebesaran, kuasa, kemuliaan, kekuatan, dan keagungan semuanya milik Tuhan. Bahkan ia menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Tuhan. Ini menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu, dan manusia sebagai penerima anugerah, bukan pemilik sejati. Firman Tuhan mengatakan bahwa kekayaan dan kemuliaan berasal dari Tuhan, untuk mengingatkan kita menata ulang cara pandang terhadap hidup. Apapun yang kita miliki hari ini, baik pekerjaan, keberhasilan, keluarga, bahkan kemampuan untuk berpikir dan bekerja, semuanya adalah anugerah. Kita bisa bekerja keras, tetapi tanpa tangan Tuhan yang memberi kesempatan dan kekuatan, semua itu tidak akan terjadi. Karena itu, tidak ada ruang untuk kesombongan. Yang ada hanyalah ucapan syukur. Kita harus memahami bahwa kekuatan untuk membesarkan dan mengokohkan ada dalam tangan Tuhan. Ini menjadi penghiburan bagi setiap orang yang merasa lemah atau tidak mampu. Kita tidak harus bergantung pada kekuatan sendiri, karena Tuhan sanggup menopang dan mengangkat hidup kita. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu, juga sanggup menuntun hidup kita untuk melewati setiap musim kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, periksalah hati kita. Apakah kita masih merasa bahwa hidup ini adalah hasil usaha kita sendiri? Yesus Kristus mengingatkan bahwa di luar Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu, marilah kita hidup dalam kerendahan hati, penuh syukur, dan setia mengelola setiap berkat untuk kemuliaan Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami memandang kehidupan yang Tuhan beri bagi kami. Sertailah kami dan bimbinglah kami, arahkanlah kami, supaya kami tidak salah
dalam setiap keputusan, dalam setiap hal yang kami buat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.